Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi yang cerah ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan kenikmatan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti acara MPLS pagi ini dengan semangat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang kurikulum 2013, perkenalkanlah dulu, saya Ibu Nunuk Sulistiorini. Saya guru IPA di SMP 1 Rejoso. Kebetulan saya bertugas mengajar di kelas 9. Jadi nanti kalau kamu sudah kelas 9, akan ketemu dengan saya di kelas untuk mengajarkan materi IPA. Anak-anak, mari kita belajar dulu apa itu kurikulum 13. Kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang kita pakai, yang dipakai di sekolah kita di SMP Negeri 1 Rejoso. Kebetulan SMP 1 Rejoso itu merupakan salah satu sekolah dari 6 sekolah yang dulu ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan kurikulum 13. Jadi pertama diluncurkan kurikulum 13 itu di Nganjuk hanya ada 6 sekolah yang memberlakukan kurikulum 13. Salah satunya adalah kita SMP 1 Rejoso. Tapi kalau sekarang ini sudah hampir semua sekolah menggunakan kurikulum 13. Jadi kurikulum 13 itu kurikulum yang diluncurkan pada tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 ini ada beberapa tahapan. Mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, nanti guru itu diharapkan bisa mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi di kurikulum 13 itu, belajar itu menyenangkan sekali. Tidak ada yang membosankan. Karena di sini kalian selaku peserta didik itu nanti akan menemukan hal-hal yang menarik. Jadi kalian harus aktif sehingga dapat menemukan makna belajar yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Jadi bisa berdiskusi. Oh, dulu saya SD pernah belajar ini. Misalnya kalau IPA makhluk hidup, maka nanti di SMP kita belajar lagi makhluk hidup tapi yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti sebelum belajar ke materi, kita diperkenalkan dulu apa atau yang harus kita capai kalau kita belajar ini. Itu tidak di IPA saja ya, di semua mapel yang ada di SMP. Kalau kita di SMP itu ada 11 mata pelajaran yang nanti akan kita pelajari. Dan semuanya itu menggunakan kurikulum 13. Kemudian yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi nanti kalau mau belajar itu garis besarnya apa? Kegiatannya apa yang akan dilakukan. Nah, jadi nanti di situ akan disampaikan dulu. Kemudian yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Oh, lingkupnya apa toh? Oh, teknik penilaiannya bagaimana toh? Misalnya, oh ini nanti untuk materi makhluk hidup misalnya. Saya mau ambil penilaiannya dari tugas, dari ulangan harian. Itu untuk yang pengetahuan. Untuk yang keterampilannya misalnya nanti praktek apa? Praktek penelitian misalnya semut.
atau apa. Nah, itu jadi nanti penilainya itu ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Jadi sikapmu selama mengikuti pelajaran itu akan dinilai. Oh, misalnya si A ini sangat antusias dan tertarik. Oh, kalau si B ini ogah-ogahan, males. Nah, itu juga dinilai, sikapnya itu dinilai. Jadi semakin kamu lebih lama belajar, maka sikap itu harus semakin baik. Nah, ini untuk kegiatan pendahuluannya. Kemudian tahap yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti itu apa? Oh, kegiatan inti itu adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik. Nah, ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didiknya. Saintifik itu keilmuan, apa ya namanya? Sains secara ilmu pengetahuan. Nah, nanti kalau kamu sudah mulai belajar, nanti akan paham ini kegiatan intinya bagaimana. Kemudian di kegiatan inti itu nanti guru harus memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Jadi kalian nanti kalau sudah belajar itu harus mengamati dulu. Misalnya kita mau belajar makhluk hidup. Oh, diamati dulu. Misalnya mengamati tentang semut yang saya katakan tadi. Itu misalnya pakai kaca pembesar, dilihat berapa jumlah kakinya. Bagian-bagian tubuhnya apa saja. Ada sayapnya apa tidak. Nah, itu diamati. Kemudian nanti menanyakan. Kamu bertanya sendiri di situ. Loh, kenapa tahu kakinya semut kok ada 6 misalnya? Kenapa kok tidak 2? Nah, itu menanya. Kemudian mengumpulkan informasi dan mencoba. Nah, dari mengamati tadi, kamu nanti akhirnya menemukan informasi. Oh, ternyata bagian tubuh semut itu ada 3 misalnya. Kepala, badan, dan ekor misalnya. Oh, kakinya semut itu ada 6 misalnya. Nah, kemudian menalar. Oh, berarti ini untuk ini, kepalanya untuk ini, badannya untuk ini, ekornya untuk ini. Setelah dinalar tadi, kemudian kamu mengomunikasikan, menyampaikan kepada teman-teman dan kepada guru-guru. Hasil pengamatan saya mengenai semut itu seperti ini. Nah, misalnya bagian tubuhnya begini, kakinya begini, untuk ini, untuk kepalanya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, itu dikomunikasikan. Komunikasikan itu nanti disampaikan, diinformasikan. Sehingga nanti semuanya tahu, semuanya paham. Ya, itu kegiatannya. Kemudian dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2 antara lain. Nah, tadi sudah saya katakan di kurikulum 13 itu ada penilaian sikap. Nah, sikapnya itu bagaimana? Apakah kamu selalu bersyukur akan karunia yang Allah berikan kepada kita? Apakah kamu jujur? Apakah kamu teliti? Kerjasamanya bagaimana dengan temannya dalam satu kelompok? Sikap toleransinya bagaimana? Kamu disiplin apa tidak? Taat aturan apa tidak? Menghargai pendapat orang lain? Nah, itu semua adalah sikap-sikap yang melekat pada kita dan nanti ini pun akan dinilai. Nah, misalnya kalau jujur bagaimana? Oh, ini data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diteliti. Tidak mengada-ngada misalnya. Oh, ini misalnya disiplin. Disiplin itu kalau misalnya tugasnya harus selesai hari ini, ya selesai. Tidak ke belakang. Nanti kalau hari ini selesai, ya berarti penilaian sikapmu bagus. Kalau mundur 1 hari agak berkurang. Mundur 3 hari agak berkurang. Mundur lagi 1 minggu berkurang lagi. Nah, seperti itu. Itu sikap yang harus kita perhatikan. Bahwa di K13 sikap ini juga dinilai.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri atas yang pertama, kegiatan guru beserta peserta didik. Yang pertama membuat rangkuman atau simpulan. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan, kegiatan inti tadi, kita dapat rangkuman, kita dapat kesimpulan bahwa apa yang kita pelajari. Kalau tadi misalnya semut ya, kita akhirnya menyimpulkan bahwa semut itu bagian-bagian tubuhnya seperti ini. Kakinya seperti ini. Nah, itu rangkuman atau kesimpulan yang kita peroleh di akhir pelajaran hari itu. Kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Refleksi itu apa? Refleksi itu seperti kaca. Jadi apa tuh yang kita lakukan hari ini? Nah, jadi refleksi ini gunanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, misalnya saya tadi pada waktu belajar ini semut misalnya. Penelitiannya kurang lama misalnya. Atau apa terserah. Jadi ini nanti refleksi ini kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini itu seperti ini, perlu perbaikan yang sebelah mana, yang sudah baik yang mana, gitu. Ini nanti menjadi apa ya, bahan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik. Jadi apa yang sudah kita dapat itu nanti. Kemudian yang kegiatan penutup yang kedua itu kegiatan guru, yaitu melakukan penilaian. Jadi nanti dinilai pengetahuannya, misalnya dari post-test. Ini misalnya setiap guru berbeda-beda. Misalnya kalau tadi kita belajar semut misalnya, itu saya tanya. Jadi kalau gitu bagian semut itu, bagian tubuh semut itu ada berapa? Nah, nanti siapa yang saya tunjuk begitu. Jadi tidak harus menulis di seperti ulangan harian itu tidak, tapi apa penilaiannya secara sekilas. Jadi wis ngerti pogong, berapa yang sudah ngerti, berapa yang belum, seperti itu. Kemudian rencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, pengayaan, layanan konseling, memberikan tugas baik tugas individu atau kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Nah, ini merencanakan kegiatan tindak lanjutnya. Oh, sing wis ngerti materi ini kok 30% misalnya. Berarti perlu pembelajaran lagi, perlu remedi lagi. Oh, yang sudah ngerti kok sudah 70%. Berarti untuk supaya lebih ngerti semua diberi tugas, misalnya tugas individu atau tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, kegiatan akhir yang kedua, kegiatan penutup yang kedua itu adalah menyampaikan rencana pelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, misalnya hari ini tadi kita sudah belajar semut, berarti minggu depan misalnya kita belajar makhluk hidup tentang tumbuhan. Nah, jadi disampaikan dulu bahwa minggu depan kita mau belajar apa. Nah, itu semua ada pada kegiatan penutup. Selanjutnya, anak-anak pada kurikulum 13 itu ada yang namanya daya dukung. Daya dukung itu apa toh? Daya dukung itu ya proses belajaran itu memerlukan daya dukung. Daya dukung yang pertama apa? Misalnya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Misalnya kalau sekarang ini modelnya daring, maka sarana prasarana yang harus dipunyai adalah misalnya kalau kamu ya harus punya HP atau laptop. Kalau di sekolah disediakan komputer atau laptop, kemudian ada jaringannya, ada wifi-nya, misalnya begitu. Nah, jadi itu bisa dikelompokkan menjadi dua seperti ini. Yang pertama, itu adalah perabot. Kemudian peralatan pendidikannya, media pendidikannya, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu ya pulpen, buku itu. Kemudian perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, itu kalau yang daring. Kalau misalnya nanti sudah tatap muka, berarti perabot yang diperlukan misalnya adalah LCD. Kalau di kelas itu ada LCD-nya. Jadi nanti bisa dari komputernya gurunya dilihat di LCD di depan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang B, prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,
kantin, tempat berolahraga, tempat ibadah, musola, tempat bermain, dan tempat lain yang ada di sekolah. Ini adalah daya dukung yang ada pada lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Kemudian aspek penilaiannya. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk K13 itu penilaiannya ada 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Sekarang kita lihat dulu yang pengetahuan. Aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Ya, pada kurikulum 13 ini memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% yang adalah aspek karakter. Jadi pendidikan karakter, pembiasaan-pembiasaan yang baik. Nah, itu. Kemudian pada kurikulum 13 itu diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi karakter itu pembiasaan yang baik. Misalnya buang sampah pada tempatnya, tidak berserakan. Kemudian karakter hidup bersih, ruang kelasnya bersih. Kemudian karakter berikutnya misalnya taat beribadah. Waktunya sholat duhur ya sholat duhur berjamaah. Sebelum pelajaran dimulai berdoa dulu. Setelah pelajaran selesai berdoa dulu. Nah itu semua adalah aspek karakter atau aspek pembiasaan yang baik yang perlu kita tingkatkan. Ya. Kemudian selanjutnya aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang misalnya dalam melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan dan melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. Pokoknya yang aspek keterampilan ini menilai apa ya istilahnya praktek. Kalau IPA misalnya ya praktek di laboratorium. Kalau SBK misalnya praktek menggambar. Kalau IPS misalnya praktek membaca peta. Pokoknya ini yang meliputi keterampilan-keterampilan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Kalau aspek penilaian sikap dan perilaku ini aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Jadi yang tadi sudah saya katakan kalau sikap dan perilaku ini salah satunya misalnya adalah jujur, disiplin, kemudian taat beribadah. Nah, itu semua masuk ke dalam sikap dan perilaku. Nanti yang menilai itu guru. Jadi misalnya pada saat pelajaran IPA, ini waktu praktek dia tidak jujur. Berarti nanti gurunya menilai tidak jujur. Terus ada lagi yang menilai adalah teman sejawat. Koncone, woi cah iki nakal, tak kayak biji sama ini. Itu juga ada. Terus nanti kamu sendiri menilai dirimu sendiri. Nah, jadi nanti ada 3 yang menilai, gurunya, temannya, terus dirimu sendiri. Nah, nanti dari ketiga penilaian ini dicocokkan. Oh, berarti bocah iki saya menilai diri saya sendiri betul karena sudah sesuai dengan guru dan teman sejawat. Nah, itu sikap dan perilaku. Nah, anak-anak itu tadi sekilas tentang kurikulum 13. Semoga dengan belajar kurikulum 13 kamu sudah ada gambaran bahwa apa yang akan kamu lakukan nanti selama mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Rejoso. Semoga apa yang kita belajar hari ini memberikan manfaat kepada kita di kemudian hari. Akhirnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.